Indonesia kan masih banyak anggrek-anggrek impor, Thailand, Taiwan, jenis-jenis tertentu kayak bulan itu masih banyak dari sana. Jadi pasarnya itu masih dibanjiri produk impor. Saya usaha sebelum beralih full ke anggrek itu saya seluler. Konter pulsa. Dulu saya punya beberapa konter pulsa yang masih jalan. Kalau omset semua konter saya 30 juta setiap hari. Konter itu usaha yang padat modal, putaran cepat, tapi kalau dimodali ya besar sekali. Kalau di pertanian ini kayaknya setiap hari ada aja, nggak pernah nganggur. Ada aja walaupun uangnya belum tentu ada ya, tapi kerjaan selalu ada. Assalamualaikum, nama saya Samsul Anwar. Sekarang umur saya 41 tahun. Saya tinggal di Dermojayan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Sekarang usaha yang saya jalani pembibitan budidaya anggrek. Ini saya mulai waktu COVID, Mas. Jadi COVID itu di rumah saja. Jadi saya itu nggak ngapa-ngapain, bingung. Untungnya saya waktu sebelum COVID itu pernah ikut pameran UMKM. Saya itu beli bibit, botol, anggrek dari Malang. Jadi sisa dari pameran itu saya tampung di rumah. Itu kebetulan waktu COVID belum laku. Jadi saya tanam sendiri untuk mengisi waktu aja sebenarnya dulu. Sampai akhirnya keterusan lah gitu ceritanya. Seneng tanaman sebenarnya udah lama. Cinta pertama saya dulu sama tanaman juga anggrek. Itu waktu tahun 2005 selesai kuliah itu saya nggak pernah ngelamar ke sana kesini sebenarnya. Belum kenal istri saya, kenal anggrek dulu itu tahun 2005 itu. Dulu saya pernah nyoba budidaya anggrek cuma 6 bulan. Saya bikin greenhouse 3 kali 3 meter. Habis itu saya bongkar untuk bikin terop. Saya nikah. Jadi itu apa ya, keinginan yang tertunda sekian tahun. Sampai akhirnya saya pindah ke Blitar. Mulai dapat uang pertama itu setelah saya tanam sekitar 8 bulan. 8 bulan itu saya kan belajarnya dari YouTube ya, mulai buka botol, tanam. Itu ternyata untuk menjual anggrek itu nggak harus nunggu berbunga dulu. Jadi ada ukuran yang namanya seedling. Seedling itu kalau anggrek sekitar umur 7-8 bulan itu ternyata sudah bisa dijual, sudah laku dijual. Itu sudah mulai saya jual untuk mengurangi stok. Jadi stok yang banyak, yang lebih stoknya, ID-nya yang banyak itu saya kurangi untuk beli ID yang lain gitu. Selama ini pemasaran anggrek itu saya masih diambil reseller pedagang. Kayaknya fokusnya saya kan masih di petani. Jadi untuk online itu kan butuh waktu untuk packing. Kalau saya fokus di pemasaran nanti pertanian saya terbengkalai. Karena saya belum punya banyak tenaga pembantu buat di lahan. Jadi sementara tahun-tahun ini penjualan kebanyakan ke seller. Insya Allah untuk lahan baru nanti baru kita buat untuk offline, untuk orang berkunjung lah, sama nambah tenaga untuk online-nya karena kebanyakan pecinta anggrek itu online. Selama ini pemasaran anggrek itu saya masih diambil reseller pedagang. Kayaknya fokusnya saya kan masih di petani. Jadi untuk online itu kan butuh waktu untuk packing. Kalau saya fokus di pemasaran nanti pertanian saya terbengkalai karena saya belum punya banyak tenaga pembantu buat di lahan. Jadi sementara tahun-tahun ini penjualan kebanyakan ke seller. Insya Allah untuk lahan baru nanti baru kita buat untuk offline, untuk orang berkunjung lah, sama nambah tenaga untuk online-nya karena kebanyakan pecinta anggrek itu online. Kalau online untuk seller-seller itu yang penting rajin pamer gitu. Rajin pamer pasti lama-lama pasti laku. Soalnya kalau online itu kalau nggak rajin pamer, rajin posting itu ya nanti hilang sendiri, tergerus ketutup yang lain. Jadi pelanggannya itu dibangun ya dari konsistensi tiap hari online lah. Kalau dari seedling itu sudah seedling sekarang 15.000. Kalau remaja itu 25-35. Kalau yang dewasa sudah berbunga itu mulai 50. Kalau yang jenis-jenis tertentu keritingan gitu bisa 100 ke atas lah. Bisa sampai 200-300 rata-rata sih. Untuk ID-ID tertentu ya mahal.
bisa mahal. ID biasanya kelangkaan, untuk spesies biasanya langka. Kalau ID yang terbaru biasanya warnanya cantik, itu warna baru gitu lah. Kalau sekarang itu trennya yang mahal itu keritingan warna-warna gelap. Anggrek itu nggak seperti bunga-bunga pada umumnya. Kayaknya nggak ada tren yang naik turun, habis ada naik terus booming, terus hilang. Anggrek itu kayaknya ada pecintanya sendiri lah. Kayaknya nggak habis-habis gitu, silangan baru terus. Untuk breeder-breeder, petani-petani yang besar kan sudah menyilangkan ID-ID baru. Jadi terus ada update yang baru lah, terus berkembang terus. Soalnya kalau saya pelajari ya, saya ini masih belajar dari budidaya sampai pemasaran juga masih belajar. Kalau saya amati, Indonesia kan masih kebanyak anggrek-anggrek impor. Thailand, Taiwan, jenis-jenis tertentu kayak bulan itu masih banyak dari sana. Jadi pasarnya itu masih dibanjiri produk impor lah. Bagaimana produk lokal sendiri bisa menyebar di masyarakat, nggak sampai impor lah. Kalau bisa nanti untuk breeder-breeder besar ya ekspor lah. Jadi silangan dua jenis, misalnya Dendrobium A dan B ini jadinya apa gitu, dan B jadinya C, itu warnanya sudah variatif lah nanti jadi. Selalu ada silangan-silangan terbaru lah. Dan itu silangan itu kan cuman ada kayaknya internasional itu. Jadi setelah ini disilang orang Indonesia kayaknya nggak bisa disilang lagi. Maksudnya nggak bisa dinamai sama orang luar gitu. Satu internasional itu ada badan tersendiri untuk mendaftarkan hasil silangannya. Setelah nyilang, dibudidaya sampai berbunga, baru didaftarkan kan. Yang saya budidaya sebagian besar masih Dendrobium. Kenapa Dendrobium itu? Karena maksudnya iklim di wilayah saya, wilayah Blitar ini paling cocok itu Dendrobium. Karena panas di bawah 200 mdpl, itu paling cocok Dendrobium. Kalau yang lain, saya ada bulan, Oncidium, terus Grammatophyllum, Vanda, Cattleya, itu hanya beberapa saja, nggak terlalu banyak. Tapi saya fokus di yang paling cocok di sini itu Dendrobium. Kalau yang lain kan butuh tempat khusus, menyesuaikan lah. Tanpa naungan, saya coba mengembangkan. Kalau anggrek itu biayanya yang paling banyak itu sebenarnya di tempat bikin greenhouse-nya. Kalau anggreknya sendiri kan nggak terlalu besar kalau mulai dari bibit. Jadi untuk menghemat biaya, saya nyoba tanam full sun full rain. Istilahnya tanaman anggrek yang biasa kehujanan, kepanasan lah. Ya seperti di alamnya di hutan. Kalau bisa dimulai dari kecil lah, dari remaja. Kalau dari remaja nanti terbiasa. Kalau terlalu kecil juga tidak kuat. Di paling adaptif itu usia remaja. Nanti pertama-tama mungkin daunnya akan rontok beberapa, tapi kemudian akan tumbuh normal. Kalau total tanaman kayaknya ada 15.000. Saya usaha sebelum beralih full ke anggrek itu saya seluler, counter pulsa. Dulu saya punya beberapa counter pulsa yang masih jalan. Saya itu fokus di kartu perdana. Dari awal itu kartu perdana dan paketan. Kalau terakhir-terakhir ini kan paket data itu kan mulai dari tahun 2014 kayaknya. Yang 4G itu karena tahun 2017 itu ada regulasi baru soal pendaftaran KTP KK itu, pembatasan itu saya mulai jualan, saya mulai terbatas lah. Beli kartu perdana ya cuman satu kali. Kalau dulu kan beli ganti gitu. Perdagangan seperti itu terlalu banyak regulasinya. Tapi cita-cita saya dari dulu memang petani, pengen jadi petani. Ya kalau dulu saya counter itu ya bukan masalah terpaksa atau enggak. Yang paling cepet dapat duit mungkin usaha yang bisa lakukan ya itu. Saya nyales dulu baru buka counter satu. Untuk kehidupan dari situ. Untuk anggrek masih hobi, akan terus saya kembangkan sampai bisa menghidupi saya dan keluarga kayaknya, Mas.
Kalau omset semua konter saya 30 juta setiap hari. Ya itu kebanyakan ya uangnya supplier. Saya itu minim modal. Istilahnya konter itu usaha yang padat modal, putaran cepet. Tapi kalau dimodali ya besar sekali. Jadi supplier kayak agen, distributor Indosat apa itu biasanya ada tempo. Kayak agen kayak saya ini. Saya kan grosir, itu bisa ambil tempo ya seminggu atau. Kalau saya usaha itu bahagia saya, cuma happy lah. Usahanya masih bangkrut, mana bangkrut itu biasa gitu. Terlilit utang biasa. Kalau sekarang alhamdulillah sudah nggak punya utang. Kalau dulu ya utangnya akeh. Kalau dulu kan masih muda, masih bergejolak, masih kepingin iki. Utang pernah waktu berapa tahun ngonter sempet jalan agak naik gitu ya. Saya bikin rental mobil itu ambil kreditan 4 itu macet semua. Angsuran 20 juta per bulan itu akhirnya tobat tahun 2014. Saya jual semua aset, terus mulai lagi konternya dari nol. Sempat habis semua konternya. Sukses bagi saya itu ya, saya tahu apa yang pengen saya kerjakan besok gitu. Kalau dulu itu saya sempet nggak tahu mau ngapain besok, itu bikin saya jenuh. Kalau saya tahu besok mau ngapain itu saya seneng. Ada rencana, bikin itu. Kalau di pertanian ini kayaknya setiap hari ada aja, nggak pernah nganggur. Ada aja walaupun uangnya belum tentu ada ya. Tapi kerjaan itu selalu ada. Itu yang menurut saya sukses itu masih ada yang harus saya lakukan setiap hari. Saya Samsul Anwar dari Petani Anggrek Oma Ijo Orchid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.